Sekarang apa pertanyaannya? Ustadz, apakah dibolehkan kita akikah ya, ketika anak saya berusia sekarang 5 tahun? Karena saya baru mampunya sekarang, anak saya laki-laki. Baik, Masya Allah, semoga Allah muliakan Anda. Ini saudara kita hari Syaban, dan berikan keberkahan kepada keluarga Anda, kemuliaan pada anak Anda. Baik, mari kita bahas dulu sebelum kita menjawab, dan ini boleh jadi juga mewakili sebagian pertanyaan dari saudara-saudari kita. Ini pertanyaan yang sering terjadi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah paham tidak berulang lagi. Seperti pertanyaan Ramadan yang datang tiap tahun. Apakah tarawih 23, 11 dan seterusnya, dan macam-macam lainnya. Baik, kita ambil dulu sekarang hadis atau dalil tentang akikah dan apa hikmah di balik akikah. Jadi kita pahami keduanya, baru kita turunkan kemudian pembahasan kita. Di antara para ahli hadis yang meriwayatkan tentang hadis-hadis tentang akikah itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, namanya Muhammad, kemudian tumbuh berkembang di Tirmidzi, disebut dengan At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Di nomor hadis 1522 ya, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya. Saya karena sering membahas tentang ini, jadi sedikit banyak insyaallah hafal hadisnya. Kita lihat nih, banyak sekali nanti hadis-hadis terkait dengan ini, tapi ini yang paling populer ya. Hadis dari Samurah ya. Samurah bin Jundub. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya tuliskan dulu ya kalimatnya, kullu ghulamin ya, kullu ghulamin rahinatun ya bi'aqiqatihi tadhbahu disembelih ya kan, anhu yauma sabi'ihi, tadhbahu anhu yauma sabi'ihi kan, wa yukhlaqu wa yusamma. Ini di antaranya meriwayatkan rawahul Imam At-Tirmidzi, rawahut Tirmidzi. Ini hadis. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak kan, setiap anak rahinatun tergadai. Gadai itu bergantung pada sesuatu, tergadai bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Dengan akikahnya. Ini kan. Bagaimana menjalankan akikah ini? Tuzbahu anhu yaumas sabi'ihi, maka disembelihkan ya, untuknya yang tergadai ini yaumas sabi'ihi, pada hari ketujuhnya. Ya, pada hari ketujuhnya. Wa yukhlaqu, kemudian dicukur ya, ada yang sebagian, ada yang dihabiskan dengan wa yusamma, dan dinamai, diberi nama ya. Ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik, kita lihat teman-teman sekalian dari bagian pertamanya, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa yang tergadai di sini? Apakah keadaannya, ataukah amalnya, gitu kan? Ataukah kemudian masa depannya, atau apa yang tergadai di sini? Ya. Nah, di sini penting diketahui, kita bahas tentang akikah dulu. Nah, ini kita ambil ilmu hikmahnya dulu ya, untuk mengetahui ilmu hikmah ini nanti bisa digali baik dalam perjalanan sejarah, uraian-uraian tersirat dari Al-Qur'an ataupun hadis, atau nanti dari diksi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ataupun yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Akikah ini nanti kalau kita gali akar infinitif ya, dari turunan katanya dari kata akka nih. Ya, akka. Ya, akka ini asalnya sesuatu yang terbelah. Ya, terbelah gitu. Kayak syakka gitu kan, sesuatu yang terbelah. Jadi kalau ini ada sesuatu dipotong, teman-teman sekalian, potong sampai terpisah, terbelah gitu ya. Nah, itu akka namanya. Ya, akka. Jadi kalau kita ambil misalnya sisi positifnya, ya sifatnya disebut dengan akikah. Akikah. Negatifnya disebut uquq namanya. Uququn. Sisi negatifnya. Saya mau bicara begini. Pertama,
saya ingin tanamkan dulu satu informasi dalam Al-Quran. Ini agak dalam ya, dalam sedikit kajiannya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita dengan cepat dan kuat ya. Masih ingat sering saya sampaikan di berbagai sesi bahwa manusia itu saat tercipta terjadi kemudian perpaduan antara roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Melalui malaikat Jibril masuk ke dalam jasadnya, fisiknya, jasmaninya. Ya, ini dulu yang tercipta. Kemudian berproses ya sampai usia 4 bulan. Ya, di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 29, ya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu. Ya, ketika Allah menciptakan manusia disempurnakan dulu proses jasadnya, fisiknya, dari mulai perpaduan spermatozoa dengan ovum membentuk kemudian alaqah atau zigot, ya mulai bernempel di dinding rahim, mulai berkembang jadi mudghah dalam usia 4 bulan 120 hari, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Ini nanti di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, diutus malaikat untuk meniupkan roh. Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak ya fayanfukhu fihi ar-ruh. Setiap kalian berproses di perut ibunda kalian, ya, dalam rahim ibunda itu 40 hari pertama berbentuk perpaduan, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya, mulai ada tampak daging keratan. Kemudian setelah itu 120 hari 4 bulan ditiupkan roh, dikirim malaikat meniupkan roh. Nah, ini saat roh ini masuk ke dalam jasad, karena roh ini sumber kehidupan, maka ini jasad mulai bisa beraktivitas dalam konteks mengalami tanda-tanda kehidupan, mulai ada pergerakan, ya, mulai bisa beraktivitas, bernafas dan sebagainya, ya. Karena itu roh ketika masuk ke dalam jasad disebut dengan nafas, namanya nafas. Jadi proses menyatunya roh ke jasad ini menjadi nafas. Ya, karena itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, mulai bisa bernafas, mulai bisa bergerak, ya kan? Nah, ketika ini masuk, sempurna ini nafas ke dalam sini, sudah masuk ke sini, sempurna nafas, sudah bisa bernafas, maka dia membawa dua unsur kehidupan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua potensi kehidupan. Ya, satu adalah sifat-sifat baiknya disebut dengan jiwa takwa. Ya. Yang kedua adalah katalis yang mendorong takwa ini supaya muncul. Ya, supaya terdorong naik, melatih takwanya supaya muncul, ya. Seperti lawan tapi sebetulnya untuk melatih ini muncul, disebut fujur namanya, fujur. Ya. Ini kejadian ini secara singkat disampaikan di Quran surah 91 di ayat 7 sampai 10. Asy-Syams, surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas, ya, yang telah tercipta dengan sempurna. Apa sempurnanya? Roh telah masuk ke dalam jasad. Maka ketika masuk ke sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalamnya ada dua potensi, fujur dengan takwa. Ini takwa ini kumpulan sifat-sifat kebaikan. Ya, ada jujur, takwa itu kan, ada sabar, kan? Kemudian ada tawadhu dan seterusnya. Ya, tawadhu. Ya, ini sifat-sifat kebaikan. Karena itu kita diminta ibadah untuk melatih sifat baik ini muncul. Ya, salat misalnya kan, salat itu kan bagian dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya kan? Apa fungsi salat itu? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Intinya apa? Supaya baik. Puasa kan tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, supaya takwa. Ketika takwanya naik, nafsu kan ditekan. Ya kan? Baik, kemudian haji juga, umrah, ya, utamanya takwa, bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kita diminta ibadah untuk menaikkan sifat-sifat baik ini supaya jadi orang baik. Ini. Nah, katalis untuk menaikkan ini selain berlatih lewat ibadah, diciptakan lawannya untuk belajar. Misal di sini ada jujur, di sini ada dusta, ya kan? Di sini ada sabar, di sini ada marah yang tidak terkontrol, ya kan? Di sini misalnya tadi ada tawadhu, di sini ada sombong misalnya. Nah, ini sombong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia sombong, tapi melatih supaya tawadhunya muncul. Seperti marah diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, tapi supaya sabarnya itu terlatih. Ya, sering saya katakan, sering saya contohkan, kalau tidak ada marah, bagaimana sabar bisa muncul? Kan nggak mungkin ujug-ujug dikatakan pada seseorang, misalnya, sabar ya, sabar. Nggak ada pemicu, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada apapun. Tiba-tiba Anda katakan sabar ya, gitu kan? Kan jadi persoalan. Kalau nggak percaya silahkan tes.
Suami pulang dari kantor, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada segala macam. Begitu datang, ibu tanya deh, langsung katakan, papa sabar ya pak. Ya, suami kan bingung. Mama kenapa? Mama kena COVID. Jadi teman-teman sekalian, nah ini kan katalis gitu kan, supaya ini naik nih ke permukaan. Nah, orang yang mampu mengoptimalkan ini sehingga takwanya naik, ini ditekan ini turun, jadikan katalis sehingga ini turun, ini yang naik. Maka hidupnya cenderung akan bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Orang jujur itu bahagia hidupnya. Sederhana saja. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu tingkatkan takwa. Ayo bikin status, ya. Bahagia itu sederhana, tingkatkan takwa. Ya. Baik. Tidak harus dengan makanan, minuman. Ya, bagi Anda yang ngopi, kopi bahagia. Tapi yang tidak ngopi kan tidak bahagia. Ya kan? Bagi Anda yang senang durian, ya durian bahagia. Tapi yang mabuk dengan durian tidak bahagia. Ya, karena itu sederhana kata Allah, satu sisi yang paling objektif, semua bisa mendapatinya. Bahagia itu sederhana ketika engkau mampu meningkatkan takwamu. Ya. Nah, bahagia itu ketika engkau jujur, ketika engkau sabar, ketika engkau tawadhu, ini sumber kebahagiaan. Maka kalau ingin cari kebahagiaan, ini kumpulkan sifat ini. Waqad khaba man dassaha, tapi nestapa orang yang hidupnya mengoptimalkan lawannya. Jadi ini dia tepikan, ya, dia tekan, ini malah naik. Ya, dusta diperbanyak, sombong, orang sombong tuh nggak akan bahagia, nggak akan senang. Ya, ingat. Ini lawan loh ya. Jadi kalau nestapa, Anda hidupnya cenderung pengen nestapa, ya silahkan dekat dengan kesombongan, dekat dengan dusta, ya, dekat dengan misalnya, ya macam-macam yang disebutkan sifat-sifat buruk. Tapi siapa yang ingin seperti itu? Tidak ada. Ya, karena itu setiap orang menginginkan sifat-sifat baik ini. Nah, teman-teman sekalian, tapi pada prakteknya ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Ini sifat fujur ini dimanfaatkan oleh setan. Setan. Nah, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan itu memohon kepada Allah untuk bisa menggoda manusia. Ingat ya, setan tidak punya kuasa untuk memaksa. Ingat. Setan tidak punya kuasa untuk memaksa. Jadi bodoh kalau ada manusia mengikuti setan, karena setannya nggak maksa. Dia hanya diberikan peluang menggoda, itu pun dibentengi oleh Allah ketika kita mau mengambil bentengnya. Ya, nanti di yaumil akhir diabadikan di Al-Quran, setan itu berlari, melepaskan diri dari semua orang nuntut. Orang berkata, gara-gara kamu nih, kata setan, saya kan nggak maksa, saya cuma ngajak, kenapa kamu ikut? Di saat itu Anda tidak bisa mengatakan, dasar kamu suneo, tidak bisa. Ya, itu sudah hisab gitu kan, sudah waktunya gitu. Maka dari itu sebelum sampai ke tahap akhir kehidupan kita harus sadar, jangan sampai terbawa ini. Nah, di Quran surah keempat, An-Nisa, Quran surah 4 ayat 118, dia mengajukan kepada Allah, ya, la'anahullah wa qala la tattakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat, dia berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk mengambil bagian dari satu jiwa manusia untuk aku goda. Maksudnya apa? Ini sifat fujur. Ya, maka dia katakan wala udhillannahum wala umanniyannahum, ayat 119-nya wala udhillannahum wala umanniyannahum, ya, maka aku akan sesatkan mereka lewat godaan di sini, wala umanniyannahum, aku berikan angan-angan, imajinasi. Makanya jangan heran kalau manusia sering berimajinasi, ya, apalagi di tempat-tempat yang setan banyak di situ. Kamar mandi itu banyak setan yang kotor-kotor. Makanya jangan mencari inspirasi di kamar mandi. Apa yang mau dicari inspirasi di toilet? Ya, nggak ada inspirasi di toilet. Keluar dari situ cepat, jangan lama-lama. Ini baca berita di toilet, baca koran di toilet, apa yang mau dibaca? Jadi kan? Nah, jadi keluar dari situ, dapatkan di tempat yang terbaik. Ini yang dimanfaatkan oleh setan. Nah, sehingga alih-alih mengarahkan katalis pada kebaikan ini, dia memerintahkan pada yang buruk. Keluar dari nafas ini sesuatu yang buruk. Ya, keluar dari nafas sesuatu yang buruk. Ya, diperintahkan lewat siapa? Lewat setan. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 di ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, dan sungguh kita nggak bisa mengatakan diri kita suci, diriku suci, karena ada nafas, ada nafsu, ada fujur. Dan sungguh nafas ini bisa digoda oleh setan lewat sifat fujur. Ini menggunakan sistem sinekdok totem pro parte. Jadi bahasa Indonesia itu ada sinekdok pras pro toto, sebagian mewakili keseluruhan, ada sinekdok totem pro parte, keseluruhan diambil untuk mewakili sebagian karena dominan di situ. Ya, maka Quran menyebutkan nafasnya nih. Ya, disingkat di bahasa kita dengan nafsu. Nafsu yang dimaksud sifat fujurnya. Ini teman-teman sekalian, nafsu ini mengarahkan pada sesuatu yang buruk. Su itu sesuatu yang buruk. Su sesuatu yang buruk. Yang tadi disebutkan. Ya. Nah, ada yang sangat menarik tuh, ada yang sangat menarik. Jadi, manusia diciptakan oleh Allah dengan takwa dan fujur, dikenal dengan nafsu. Di takwa dengan nafsu lawannya sama-sama disebutkan di 115 kali, di nafsu 115 kali, setan 88 kali, malaikat membisikkan takwa 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau malaikat diciptakan dengan takwa saja, ya kan? Nah, menariknya ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja.
Jadi ada yang dengan takwa saja itu malaikat. Karena itu jangan heran, ya, malaikat itu selalu sempurna, suci, tidak pernah berbuat maksiat. Makhluk sempurna itu, makhluk ya, yang sempurna itu malaikat. Ya, Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan pernah berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, silahkan cek, tidak akan ada yang berkhianat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Mustahil. Ya, mustahil. Tidak pernah malaikat Jibril korupsi ayat, apalagi korupsi bansos misalnya atau yang lainnya. Pasti ya itu selalu sempurna ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah ada malaikat maut tertukar mencabut nyawa, mustahil. Kenapa? Karena sifatnya sempurna, tidak pernah berbuat salah. Jadi jangan pernah memuji malaikat karena kurang kerjaan, karena memang sifatnya sudah terpuji. Nah, lawan dari sini nafsu. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Apa itu? Hewan. Ya, si amang, nafsu. Si singa, nafsu, itu kan? Macan, nafsu. Kucing, nafsu. Kuda, nafsu. Jadi hewan diciptakan dengan nafsu saja. Makanya jangan pernah menuntut hewan untuk bersikap sopan, berakhlak, mulia. Susah. Ya, delman kalau datang syahwatnya, ya sudah. Kucing datang syahwatnya, depan Anda bisa dilakukan. Ayam juga begitu. Silahkan misalnya, delman, keliling kota Bekasi, nggak pakai celana. Dia bangga aja. Ya bangga aja, ketawa depan Anda tuh. Padahal dia nggak berbusana, ya buang kotoran di mana saja, wajar. Jadi jangan pernah mencela hewan, karena memang hewan itu hidupnya tercela dalam keadaan dengan nafsunya. Ya, dan jangan sampai banyak memuji malaikat karena sudah terpuji. Hanya persoalannya manusia hidup dengan takwa dan nafsu. Hewan nafsu saja. Ingat, hewan nafsu saja. Jika nafsu ini dominan, maka muncul sifat-sifat buruk teman-teman sekalian. Nah, paham sampai di sini? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Sekarang perhatikan baik-baik. Seorang yang tumbuh, anak yang tumbuh, dewasa, kemudian nafsunya cenderung ya mendominasi pada dirinya karena pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitarnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Tumbuh terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, tayangan-tayangan yang buruk, pengaruh-pengaruh sekolah, ada teman yang tidak bagus, sehingga tiba kemudian, mohon maaf sekali, dia misalnya tiba-tiba bisa durhaka pada orang tuanya. Ya, bisa mencela orang tua, bukan sekedar membantah, tapi juga bisa melukai, menyakiti. Allah, berlindung kepada Allah. Yang terjadi seperti sekarang, ya Allah. Bahkan tega kemudian menyakiti, menzalimi, ada yang sampai membunuh, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, durhakanya anak pada orang tua disebut dengan uququl walidain. Uququl walidain. Ini yang konteks negatif tadi. Masih ingat yang negatif? Uquq, terbelah. Seakan rasa sayang yang ditanamkan oleh orang tua dari sejak dalam rahim ibundanya, dididik, dirawat, itu menjadi terbelah, kayak hilang, belah. Akibat pengaruh-pengaruh nafsu, pengaruh lingkungan yang mengaktifkan sifat fujur nafsunya. Ya, dipengaruhi oleh setan tadi. Jadi terbelahlah kasih, sifat kasih yang sudah ada terbelah seakan hilang. Perhatian seakan terlupakan, perawatan, kasih sayang diganti popoknya, disayang-sayang, diangkat, ditidurkan, dimomong-momong, itu hilang, terbelah semua, gelap. Uquq namanya. Uququl walidain. Anak-anak yang durhaka karena dikuasai oleh apa? Oleh nafsunya, pengaruh setan dan lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu diharapkan ada satu syariat yang diajarkan dalam Islam, dengan harapan melalui syariat itu diharapkan kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak itu tumbuh ya, dan terbelahlah potensi durhaka kepada kedua orang tuanya, potensi perbuatan buruknya. Nah, untuk membelah ini maka kita ambil yang positifnya, yaitu aqiqah. Ya, sifatnya disebut apa? Aqiqah. Jadi aqiqah itu ya, hikmahnya dalam ilmu hikmah, syariatnya disyariatkan ini dengan harapan sebagai ritual yang kita tujukan sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen yang dibangun untuk memotong lebih dini potensi nafsu yang negatif yang memungkinkan anak di kemudian hari terpengaruh buruk sehingga melawan ataupun durhaka kepada kedua orang tuanya. Paham sampai sini? Karena itulah yang dipotong itu binatang. Ya, yang dipotong apa? Binatang. Bukan bawa kuetar misalnya, kan akikah pakai kuetar, kan tidak ya. Tapi yang kita potong apa? Binatang. Ya, dalam hal ini kambing nanti yang disiapkan ya. Nanti ada hikmahnya lagi kalau mau lebih jauh, nanti agak panjang bahasanya. Kenapa bukan ayam Ustadz? Ya kan? Kenapa bukan sapi? Kenapa harus kambing? Nanti ada hikmahnya lagi yang terkait dengan itu semua. Tapi saya cukupkan dulu sampai pembahasan di sini. Jadi itu hikmah awalnya.
Kenapa disimbolkan lewat binatang, disyariatkan lewat binatang dengan tujuan memotong nafsu yang memang lekat erat dengan binatang sehingga sifat-sifat itu tidak berpengaruh dalam kehidupan. Hanya ingat, sifat memotong ini pun ketika akikah dilakukan, teman-teman sekalian, itu terkait erat dengan komitmen orang tua melalui akikah itu bersiap menjaga anak dan merawatnya supaya dia tidak durhaka di kemudian hari. Ini yang disebut dengan tergadai tadi rahina tuh, tergadai. Nah, ini dengan proses ini diharapkan orang tua komitmen dan digadaikan dengan komitmen itu melalui ritual tadi, syariat akikah tadi. Jadi begitu kemudian ada itu dilakukan, ya, maka apa yang bersamaan terjadi dengan itu semua? Orang tua berkomitmen berdoa mohon kepada Allah. Jadikan anak ini anak yang saleh ya Allah, bebaskan dia dari pengaruh nafsunya yang buruk, gitu kan? Kemudian ketika disembeli dia berdoa mohon kepada Allah minta kebaikan. Saat itu pula ketika itu, ya, komitmen ini dituntaskan lewat apa? Satu, lewat pemberian namanya dan sekaligus memotong atau mencukur ya rambut-rambut yang ada di kepalanya, bukan sekedar berharap supaya menjadi bersih dan baik, tapi juga membersihkan pengaruh-pengaruh pikirannya dari pikiran-pikiran atau pengaruh-pengaruh negatif yang memungkinkan ia berbuat buruk di masa yang akan datang. Maka ini bagian dari dicukur dan disedekahkan nanti, ditimbang disedekahkan seperti hadis nanti riwayat dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ketika dikaruniai Al-Hasan dan Al-Husain dan beliau bersedekah dengan timbangan sesuai dengan apa yang dicukurnya itu, kemudian diberi nama sesuai dengan harapan kebaikannya. Ya, jadi sesuai doa kita dan harapan kita. Misal Anda ingin anak pertama misalnya jadi ahli Quran, Anda beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran. Yang kedua misalnya pakar hadis, ya Muhammad Khabirul Hadis atau Ahmad Khabirul Hadis. Yang pertama Muhammad, kedua Ahmad, ya kan? Yang ketiga misalnya fikihnya, jadi ahli hadis nomor 1, ahli Quran nomor 1, ahli hadis nomor 2, ahli fikih nomor 3. Misalnya Muhammad Faqihul Islam, Masya Allah. Jadi Qurannya ada kakaknya, hadisnya ada adiknya, kemudian si bungsu fikih, lengkap semua. Tapi komitmen di situ, ketika diberi nama, cari guru-guru yang baik, sekolahkan tempat yang baik, seperti Nabi Zakaria alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika bermohon Imran dengan istrinya Hannah meminta kepada Allah diberikan petunjuk lewat Nabi Zakaria yang merawat Maryam. Cari guru yang baik, cari tempat yang baik mihrabnya, sekolahkan di tempat yang baik, cari pendamping yang baik, guru yang baik sehingga tumbuh sesuai dengan harapannya. Masya Allah, anak pertama ahli Quran, kedua ahli hadis, ketiga ahli fikih. Jadi ketika Anda ada persoalan, Anda tinggal tanyakan, kakak ayatnya apa? Ini ayah. Ya Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling sekian, dari bawah hitung ke atas sekian. Masya Allah. Hadisnya mana adek? Hadisnya di riwayatnya, ini di mu'jamnya, ini di sunannya, ini di dan seterusnya lah. Ya sunannya, musnadnya, mu'jamnya terus. Fikihnya bagaimana? Ini ayah pendapat Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik, Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad. Masya Allah, lengkap, indah, di rumah ada majlis. Ya, YouTube Adi Hidayat Official sudah nggak laku lagi. Dan sudah kajian di rumah. Ya, itu indah. Ini yang dimaksudkan. Nah, apa kaitan dengan pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kan bukan ini pertanyaannya, ini hikmahnya. Nah, pertanyaannya, Ustadz saya itu belum mampu waktu itu. Mampunya setelah 5 tahun ada, masih berlaku tidak? Nah, di sini teman-teman sekalian, Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, beliau memberikan pendapat sabi' ini boleh nanti dibatasi tidak hanya di hari ke-7. Ya, tidak hanya di hari ke-7 karena syariat disebutkan sabi'ihi, di hari ke-7-nya diberikan nama, diakikahi, kemudian dicukur, gitu kan. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada yang menafsirkan termasuk Al-Imam At-Tirmidzi memberikan batas ya dari isyarat kata ini pada kelipatan 7-nya, tapi dengan batas tertentu. Maka beliau katakan, ada pendapat Imam At-Tirmidzi ya, beliau katakan kalau tidak ada uzur di hari ke-7, hari ke-14 kelipatan 7. Ya, tidak ada uzur di hari ke-14, hari ke-21. Dan beliau berhenti di kalimat hari ke-21 itu untuk memberikan kiranya kepada kita petunjuk kelonggaran-kelonggaran untuk bisa memaksimalkan itu semua. Nah, dari sini para ulama memberikan pandangan pertama terkait dengan hukum. Nanti saya sampaikan solusi di sini. Pertama, karena ini tergadai dan hikmahnya penting, ya zahiriyah, ya dari satu madhab, tapi ini tidak populer dan banyak sekali pendapat-pendapat mayoritas ulama yang berbeda dengan pandangan ini. Dia mengatakan wajib karena hikmahnya begitu besar. Tapi pendapat ulama yang paling mendekati kebenaran di sini dalam arti sangat populer disepakati mayoritas ulama mengatakan ini sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Kalau mampu dikerjakan bagus, kalau tidak mampu pun pada saat itu tidak mengapa. Ya, gugur kewajibannya karena ketidakkemampuannya, gugur kesunahannya karena ketidakmampuannya pada saat itu, namun tidak meninggalkan komitmennya untuk merawat anak. Ini poinnya. Jadi yang terpenting dari akikah ini komitmen orang tua untuk mewujudkan perawatan anak, menjaga supaya tidak dikuasai nafsu.
Jadi kalaupun ada orang tua mampu mengakikah pada saat itu, tapi kemudian mohon maaf dia tidak diimbangi dengan pendidikan, ya bangga aja cari kambing yang paling gemuk, ya kambingnya dipotong dan sebagainya. Tapi anak ini nggak pernah dididik. Ya katanya pengen dekat dengan Allah, pengen jadi ahli Al-Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak kenal Al-Quran, di tempat yang nggak pernah belajar sholat. Ya bagaimana anak Anda jadi soleh? Kalau Anda tempatkan di tempat yang salah, kan nggak nyambung gitu. Ya, tapi Masya Allah, Anda pada situ belum ada kemampuan, dan gugur kesunahannya, gitu kan? Ya, seperti kalau Anda misalnya sholat 2 rakaat sebelum zuhur, terus lewat waktunya, ya sudah mendekat ke waktu asar, nggak sempat gitu kan? Kan gugur kan sunnahnya pada saat itu. Tapi hikmahnya bisa Anda dapatkan, ganti dengan bacaan Al-Quran misalnya, ya ganti dengan sedekah dan sebagainya. Demikian pula ini, walaupun waktunya terbatasi, ya pada kondisi anak misalnya sebelum mencapai masa sempurna 2 tahunnya, ya, atau masa-masa kemudian menjelang kepada balighnya, maka di sini tidak mengapa gugur kesunahannya, tapi tetap Anda dituntut menampilkan komitmen Anda untuk merawat anak itu. Dan kalau ingin menggantinya, Anda bisa ganti dengan sedekah, misalnya senilai dengan nilai akikahnya. Misal anak Anda laki-laki kan 2 kambing di situ kan, Anda sekarang punya kemampuan ya dengan 2 kambing itu, maka Anda sedekahkan dengan niat memohon kepada Allah diberikan pahala akikahnya di masa lalunya. Jelas ya? Jadi boleh ganti dengan apa? Dengan sedekahnya dalam bentuk yang paling baik. Boleh Anda potong 2 kambing, niatkan sedekah misalnya, mengganti akikahnya di masa yang lalu. Jadi nggak harus kemudian setelah jadi orang dewasa, seperti saya misalnya 40 tahun misalnya, yang 40 tahun, 50 tahun diakikahin lagi karena dulu tidak usah. Anda cukup kemudian niatkan dengan sedekah saja, ya sebagai pengganti yang lalu. Itu pun sunnah hukumnya akikah itu, jadi tidak sampai ke derajat wajib. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan mustahab. Mustahab itu yang sangat disukai, ibadah kata beliau, ya maaf, ibadah bukan mustahab tapi ibadah. Artinya apa? Wajib tidak, sunnah juga tidak, hanya diperkenankan sebagai bagian kepatuhan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya katakan, Anda yang sekarang anaknya sudah berusia 5 tahun, silahkan Anda bersedekah senilai dengan akikahnya. Jika laki-laki, berarti ini laki-laki ya, berarti 2 kambing, silahkan. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.